Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Di sana diakhiri dengan hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik setelahnya, hari-hari yang mulia. Kemudian Dzulhijjah ini 10 Dzulhijjah ini di mana bulan-bulan yang hari-hari di sana para jamaah haji melaksanakan ibadah haji. Kalau bulan Ramadan, 10 akhir dari bulan Ramadan, kenapa dimuliakan oleh Allah? Karena ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Andai kata Lailatul Qadarnya bukan di akhir-akhir Ramadan, maka bulan Ramadan kalah mulianya dengan 10 Dzulhijjah. Ya, jadi di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-a'malus salihu fihi ahabbu ilallah min ayyamil ashri." Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hari ayyamil ashri, ya. Tidak ada suatu hari-hari, ya, tidak ada hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melainkan ya hari-hari 10 awal dari Dzulhijjah, di mana amal-amal soleh pada bulan tersebut, pada hari-hari tersebut itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Ashhurul Hurum kan kita berbuat jahat, itu dilipat gandakan oleh Allah kejahatan tersebut, dosanya dilipat gandakan. Ya. Kalau berbuat baik maka dilipat gandakan juga. Nah, ini sudah berada di Ashhurul Hurum, kemudian berada di 10 awal Dzulhijjah. Maka sebagian ulama menganjurkan, ya, kita dianjurkan berpuasa di 10 awal ini kalau bisa, ya. Berpuasa. Kalau udah ada jahenya mah diminum aja. Besok aja puasa. Paling tidak nanti pada hari ke-9, ya, pada hari Arafah. Nah, hari Arafah ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari 10 awalnya, yaitu sudah dimuliakan Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi waktu fajar kata Allah, walayalin asyar, dan malam-malam ke-10. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 akhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 awal Muharram. Kan ada nanti Muharram itu kan ada Yaumu Asyura, hari Asyura, ada hari Tasu'a. Ada hari ke-9 kita disunahkan puasa, hari Asyuranya pun disunahkan puasa, ya. Nah, ini yang mana nih kata Rasulullah? Mayoritas ulama berpendapat maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala walayalin asyr itu adalah awal 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, kita ini berada di awal nih, hari pertama nih, hari ini pertama. 10 hari ke depan, itu udah hari raya Idul Adha kita. Ya. Nah, alhamdulillah, ya. Pada kesempatan kali ini, ya, kita sudah berada di bulan yang mulia. Kemudian kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ragukan lagi, para malaikat mendoakan kita, ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kembali kita menyambung kajian kita sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah sampai, kita masih berada di bab salam, tapi sudah keluar dari pengucapan salam, masuk dalam suatu bagian dari bab ini, ya, yaitu tentang minta izin, babul istizan, minta izin masuk ke dalam rumah orang lain. Jadi kita sebagai umat Islam ketika akan masuk bertamu ke rumah orang, disunnahkan mengucap salam dan meminta izin, ya, bukan sekedar meminta salam, mengucapkan salam, tapi juga minta izin. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang luar biasa, ya. Masalah adab bertamu itu luar biasa. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada ketidaknyamanan sebagai orang yang menjamu tamu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dalam surah An-Nur, itu 3 ayat berturut-turut membahas masalah bertamu. Ya. Tata krama atau etika memasuki rumah orang lain bagaimana. Nah, ini di sini Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu taala mengawali bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-27. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan kalian masuk ke dalam rumah, ya, ghayra buyutikum, milik orang lain, bukan rumah kalian, ya, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin. Hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin. Secara global minta izin, ya. Nanti dijelaskan oleh ulama mufassir tasta'nisu itu bedanya apa dengan tasta'dzinu, ya. Wa tusallimu ala ahliha, hatta tusallimu ala, dan sampai kamu memberikan salam kepada penghuni rumah, ya. Beri salam dulu baru masuk, jangan nyelonong aja, ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hal tersebut sangat baik buat kalian, ya, agar kalian ini ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama tafsir, di antaranya Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di mengatakan sumyal isti'dzan isti'nasan. Kenapa Allah menyebutkan isti'nas bukan isti'dzan? Walaupun ada yang mengatakan ini kesalahan penulisan, ya. Hatta tasta'dzinu bukan hatta tasta'nisu. Tapi di dalam Al-Qur'an dan riwayat yang mutawatir hatta tasta'nisu. Nah, bukan tasta'dzinu. Tasta'dzin itu artinya minta izin. Kalau tasta'nisu itu asal katanya isti'nas, anasun, unsun, berjinak-jinak, lawan dari kata wahsyun, lawan dari kata liar. Liar itu berarti tidak jinak, lawan dari jinak, ya. Nah, kenapa? Li'anna bihi yahsulul isti'nas wa bi'adamihi tahsulul wahsyah. Karena dengan isti'nas ini, ya, maka yahsulu, dengan kita isti'dzan tersebut, ya, minta izin, maka akan hasil isti'nas, rasa akrab, keakraban dengan tamu dan akrab dengan sahibul bait itu akan muncul ketika kita minta izin. Nah, ketika kita minta izin, bayangkan kalau orang masuk rumah kita, nggak pakai salam, nggak pakai izin, nyelonong aja masuk. Dalam hati orang itu, ini siapa sih? Nyelonong aja, gitu. Nah, gitu. Tapi kalau orang itu memberi salam, minta izin masuk rumah, maka penghuni rumah pun akan merasa lega. Oh, ini orang bertamu ini sopan santunnya bagus, tata keramanya bagus. Maka ada perasaan seperti itu. Kata Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya, wa makna hatta tasta'nisu tatlubul unsa bikum, ay tatlubu an yasta'nisa bikum sahibul bait. Jadi makna dari kenapa Allah mengatakan hatta tasta'nisu adalah tujuannya agar kita ini akrab dengan sahibul bait, ya. Karena dengan hal tersebut nanti akan hilang rasa tidak nyaman, ya. Wa hadza kinayatun latifah anil isti'dzan. Ini merupakan suatu kinayah. Jadi Allah itu dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada bahasa-bahasa kinayah, ya. Nanti ada bahasa-bahasa majas. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini majas, ya. Ini namanya min itlaqil ladzim wa iradatil malzum, ya, menginginkan yang lazim yaitu isti'nas, tapi yang dimaksud adalah al-isti'zan, al-iznu fid dukhul, izin masuk ke dalam rumah. Sama dengan kita di dalam majas itu, ya, majas. Udah masak nasi belum? Lah, kok masak nasi? Harusnya masak beras biar jadi nasi, kan gitu. Oh, bahasanya udah masak nasi belum? Nasi gak usah dimasak, udah masak kalau nasi. Yang dimasak itu beras. Kenapa dikatakan sudah masak nasi belum? Karena kita menginginkan yang akan terjadi. Nah, ini namanya majas, ya. Ini namanya majas, ya. Menyebutkan nasi tapi yang dimaksud adalah beras. Nah, seperti tadi disebutkan isti'nas tapi yang dimaksud adalah isti'dzan. Karena isti'nas itu adalah sesuatu yang lazim yang akan hasil dari isti'dzan tersebut.
Karena dengan kita minta izin, maka akan hasil perasaan jinak, perasaan akrab dengan ahlul bait. Nah itu. Nah isti'dzan ini ya dikomentari oleh para ulama, kapan isti'dzan tersebut? Kapan isti'nas tersebut? Maka isti'nas abbara subhanahu wa ta'ala anil isti'dzan, kata Imam dalam tafsir At-Tantawi disebutkan ya, al-isti'dzan fid dukhul bil istinas li'annahu yuhi bi anna al-qadim qad ista'sana biman yuridu ad-dukhula alaihim wa hum qad anasu bih wasta'iddu wasta'iddu li istiqbalihi. Nah, jadi kata guru kita juga menyebutkan ya, guru-guru kita seperti Al-Habib Hamzah itu sudah pernah menyampaikan ya, Habib Hussein juga pernah menyampaikan, tasta'nisu di sini itu cocok untuk konteks sekarang ini. Jadi kita ini kalau sudah ingin berniat bertamu ke rumah orang, hendaklah kita itu memberitahukan terlebih dahulu. Memberitahukan terlebih dahulu, mengabari dulu, dikabarin dulu. Jangan datang aja ke rumah, udah dari Surabaya pengen bertamu ke rumah keluarga di mana? Di Jakarta. Tidak berkabar dulu. Gak nelpon dulu, gak nge-SMS dulu, langsung datang aja ke Jakarta. Ternyata orangnya lagi ada di Aceh, dia ada urusan. Kan rugi, kan sia-sia dia datang ke Jakarta. Jauh-jauh saya datang, kata orangnya gak ada. Nah, ini maksud yasta'nisu ini di sini kata Allah Subhanahu. Kenapa ibarat yasta'nisu kata para ulama? Jadi yasta'nisu di sini minta izin jauh-jauh hari bahwa kita akan bertamu ke tempatnya. Tujuannya apa nanti tujuannya? Kata para ulama, agar nanti hasil yang namanya husnul liqa atammu wa akmal. Ya, pertemuan yang sempurna. Karena apa? Karena orang yang akan menerima tamu tersebut yasta'iddu, sudah mempersiapkan diri, nanti bakal ada tamu nih. Jadi dia sudah mempersiapkan diri. Beda lah kira-kira misalnya kita bertamu ke rumah orang ya. Tiba-tiba muncul aja padahal kita lagi ada tamu juga nih. Tamu penting. Ada kerabat lagi yang datang. Jadi perasaan serba enggak enak itu ada pasti ya. Mau ninggalin, mau menemani tamu yang baru, ninggalin yang lama enggak enak juga. Tamu lagi urusan penting ya. Enggak enak. Jadi akhirnya nanti besok-besok kalau mau ke sini kabarin dulu ya, biar kita bisa ini. Nah seperti itu biasanya. Nah itu maksud dari firman Allah hatta tasta'nisu sebenarnya. Hatta tasta'nisu. Jadi jauh-jauh hari berkabar ya. Memberikan kabar agar nanti perasaan tidak enak itu nggak ada di hati orang yang akan menjamu kita. Udah disiap-siapin. Bener besok nih bakal ada saudara kita nih datang dari Surabaya. Udah disiapin, udah dipotongin ayam ya kan. Kalau zaman dulu tuh gitu ya. Ada tamu terhormat nih, wah potong ayam tuh. Nah, jadi seperti itu maksud dari firman Allah hatta tasta'nisu. Nah, biasanya kita ini salah kaprah ya. Minta izin aja. Padahal sebenarnya firman Allah itu jauh ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Jauh pandangannya itu jauh ke depan. Nah, bagaimana kalau seseorang itu ternyata kita datang ke rumah nggak ada orang, ya, nggak ada orangnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat ke-28 dari surah An-Nur, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum." Kalau ternyata kita bertamu ke rumah tersebut, enggak ada orangnya nih, maka jangan sekali-kali masuk ya sampai kalian diizinkan untuk masuk. Bahkan di dalam satu riwayat para ulama tafsir itu menyebutkan Rasulullah itu kalau bertamu itu tempatnya bukan di depan pintu ya, tapi berada di samping pintu sebelah kanan atau sebelah kiri, ngetok-ngetok udah di samping pintu. Jadi nanti kalau sahibul bait membuka pintu nggak langsung terlihat ke dalam rumah, karena rumah itu ya al-aurah. Jadi rumah itu adalah sebagai penutup aurat kita, aib kita. Nanti orang akan terlihat, maka makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh melihat ke dalam rumah orang tanpa izin. Kita kan suka tuh ngeliatin di dalam rumah tuh. Lewat di pinggir jalan ada pintu kebuka, dilihatin ke dalam rumah. Gak boleh sebenarnya itu ya, tanpa izin. Karena kita nggak tahu
dia lagi nggak menutup aurat di dalam rumahnya. Nah ini kebiasaan kita nih orang Indonesia, kalau bertamu nih, kotok-kotok, udah lebih dari 3 kali kotok-kotok, beri salam, nggak ada orangnya, ngintip dia lebih jendela, ada orangnya nggak ya, ngintip jendela. Nah ini tuh nggak bisa, nggak boleh, ya, karena kita nggak tahu di dalam rumah itu lagi ngapain, ya, lagi buka aurat atau tidak. Kalau kita ngintip, pas terlihat yang tidak disenangi, yang tidak diinginkan oleh sahibul bait kalau terlihat, nah itu bawahnya nanti dampaknya berdosa kita, ya, dampaknya berdosa. Jadi kebiasaan yang sudah tidak baik, nah kita biasakan nih, ambil apa yang dilakukan Rasulullah itu ketika bertamu. Bertamunya seperti apa? Ya, tadi sudah dituntunkan, tasta'nisu, minta izin dulu, baru kita memberi salam, ya, baru memberi salam. Jadi berkabar dulu jauh-jauh hari, baru kita datang bertamu memberi salam. Nah, sebagian ulama mengatakan itu istizan, itu istinas, istizan namanya. Istizan minta izin. Istizannya itu letaknya ketika akan masuk. Jadi kita beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Saya masuk ya. Nah, gitu. Di dalam hadis itu adkhulu, boleh nggak saya masuk? Jangan ada teman, assalamualaikum, langsung nyelonong masuk. Belum diizinin masuk, udah masuk duluan aja. Nah ini, jadi ada istizan terlebih dahulu. Nah lanjut firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablikum. Apabila anak-anak kita nih, anak kita sendiri atau anak orang lain, ya, ketika akan masuk ruangan, masuk kamar kita, anak kita mau masuk kamar kita nih, maka ajarkan anak kita untuk minta izin terlebih dahulu. Jangan langsung masuk kamar kita, ya, tanpa izin. Anak nyelonong aja masuk, nggak tahu nggak bapaknya lagi sama mamanya lagi ngapain gitu, ya. Nyelonong aja anaknya, ini nggak boleh. Kalau sudah sampai balagha al-atfal minkumul hulum, sudah sampai balik, anaknya sudah balik, maka diajari untuk bersopan santun. Izin dulu kalau mau masuk kamarnya ibu, misalnya. Izin dulu kalau masuk kamarnya bapak. Apalagi masuk ke rumah orang, ya. Nah, ini kamar-kamar di dalam rumah kita. Nah, lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut ke hadis, ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istidhanu salasun fa in udzina laka wa illa farji. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin itu 3 kali. Ya, minta izin itu 3 kali, sehingga ditafsirkan oleh para ulama, salam itu 3 kali salamnya. Assalamualaikum. Ya, ketok-ketok 3 kali. Ketok-ketok dulu, salam. Ketok-ketok, assalamualaikum. Enggak ada jawaban. Ketok-ketok lagi, ucap lagi, assalamualaikum. Enggak ada jawaban. Sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali sudah, ya, pulang aja. Berarti enggak ada orangnya kali. Nah. Fa'i wa illa farji, kata Rasulullah. Kalau tidak ada jawaban, farji, maka pulanglah. Jangan diketok-ketok terus, kurang nyaring kali ya. Ketok udah enggak pakai ini lagi, udah pakai gini datanya. Nah, kurang nyaring kali ya, teriak-teriak di situ, enggak. Ya. Nah, jadi istidzan salasan. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal istidzanu min ajlil basar." Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa harus ada istidzan, ya? Ada salam, ada izin mau masuk rumah. Min ajlil basar, karena disebabkan penjagaan terhadap pandangan kita. Pandangan kepada sahibul bait. Jangan sampai terlihat hal-hal yang belum dipersiapkan oleh sahibul bait. Rumah lagi berantakan nih, kita nyelonong masuk, waduh, malu sahibul baitnya, karena rumahnya belum siap untuk didatangi tamu. Nah, jadi hal seperti itu dihindari semuanya, agar muncul kenyamanan terhadap sahibul bait, ya, dalam menerima tamu. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, di sini kata Imam An-Nawawi, was sunnatu, yang sunnah itu, ya,
ayusallima summa yasta'dzin. Hendaklah seseorang itu terlebih dahulu memberi salam, kemudian yasta'dzin, kemudian minta izin. Ya. Jadi kalaupun misalnya pintunya udah kebuka, orangnya sudah di dalam rumah, ngelihat kita, masuk. Walaupun disuruh masuk seperti itu, tetap kita disunnahkan, Assalamualaikum, saya masuk ya. Nah, itu. Kalau di dalam hadis itu bahasanya, Assalamualaikum a'adkhulu itu bolehkah saya masuk? Nah, boleh masuk, saya masuk ya. Boleh masuk enggak? Nah, gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh masuk enggak nih? Masuk. Nah, baru gitu, seperti itu. Jadi Assalamualaikum belum cukup. Ya. Ada istidzan di belakangnya setelahnya. Jadi Assalamualaikum, saya masuk ya. Nah, boleh masuk enggak nih? Udah boleh masuk belum nih? Nah, gitu bahasanya. Udah boleh masuk belum nih? Oh ya, udah siap, masuk. Nah, baru kita masuk. Fa illam yujibhu ahadun qala dzalika saniyan wa salisan. Fa illam yujibhu ahadun insarif. Ini. Kalau nanti ternyata ketika kita bertamu tidak ada yang menjawab, tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam rumah, maka insarif, pulanglah. Dan ini pernah terjadi pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan langsung oleh Rasulullah, dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bertamu ke rumahnya Sa'ad, ya, salah seorang sahabat, Sa'ad apa Ubadah lupa, tapi ada salah seorang sahabat itu ya, didatangi oleh Rasulullah. Beliau bertamu, beliau ngetuk-ngetuk memberi salam, Assalamualaikum. Diulangi lagi oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Gak ada jawaban, diulangi lagi, Assalamualaikum. Gak ada, Rasulullah langsung pulang. Lalu sahabat tersebut langsung membuka pintu, langsung menghampiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi saya sudah dengar salam kamu wahai Rasulullah. Saya berada, salamuka fi udhuni, maksudnya saya mendengarkan salam kamu wahai Rasulullah. Tapi saya sengaja tidak menjawab salam kamu dengan nyaring, karena saya ingin doa kamu 3 kali wahai Rasulullah. Engkau berdoa keselamatan untuk kami 3 kali kan. Assalamualaikum itu kan doa keselamatan bagimu. Agar Rasulullah ini mengulang 3 kali, sahabat itu enggak bukain pintu dan enggak mengucapkan waalaikumsalam, enggak. Padahal dia sudah berada di pintu. Nah, tadi nih sahabat tadi nih, agar Rasulullah itu memberikan salamnya 3 kali, doanya lebih banyak. Jadi dia enggak jawab. Pas Rasulullah mau pulang nih, karena udah 3 kali memberi salam enggak ada jawaban, mau pulang Rasulullah, diikutin tadi orang sahabat tersebut. Akhirnya Rasulullah pun kembali ke rumah sahabat tersebut dan menikmati jamuan dari sahabat ini. Dan setelah itu Rasulullah, pada pembahasan sebelumnya kan kita udah bahas, Rasulullah itu pernah bertamu kepada seorang sahabat, kemudian Rasulullah mendoakan kepada sahabat tersebut, ya, Alhamdulillah, orang-orang saleh memakan makanan engkau, para malaikat bertasbih kepadamu. Nah, itu di riwayat lain ya. Ini prakteknya Rasulullah SAW ketika bertamu. Nah, di dalam suatu riwayat dari Sunan Abu Daud bi isnadin sahih an Rabi'in Ibn al-Hirash radhiyallahu taala anhu qala haddatsana rajulun min Bani Amir istidzanun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'aliju. Nah, ini ucapan yang kurang pas ya. Jadi ada salah seorang sahabat Nabi dari Bani Amir bertamu kepada Rasulullah, ya. Nah, dia ini bertamu kepada Rasulullah, minta izin mau masuk rumah, tapi ucapannya kurang bagus, kurang sopan. Nah, ucapannya kurang sopan. Faqala Rasul, jadi dia mengucapkan a'aliju, bukan a'adkhulu. A'adkhulu, dakhala itu kan masuk. A'aliju, bolehkah saya masuk? Kalau a'aliju itu bahasa yang kurang pas, itu digunakan kalau zaman dulu itu bahasanya asal maknanya ya. Itu bahasa a'aliju itu asal maknanya bolehkah saya memasukkan? Bolehkah saya memasukkan? Bolehkah saya memasukkan? Kalau bahasa ininya lagi, bahasa yang tidak pasnya lagi, itu bahasa-bahasa
memperkosa, memasukkan. Nah, ini bahasanya kurang pas ini, gitu. Didengar oleh Rasulullah nih, mendengar. Nah, ini kok bahasanya kayak gini. Nah, lalu kata Rasulullah, faqala, Rasulullah berkata, ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istidzan. Faqul lahu qul assalamu alaikum a'adkhulu bukan a'aliju. Akhirnya Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya, kepada khadimnya, khadim Rasulullah li khadimihi, keluar, kamu keluar, kasih tahu tuh tamu cara izin itu seperti apa, cara bertamu itu seperti apa. Alimhu, ajari dia, suruh dia mengucapkan salam, kemudian berkata a'adkhulu bukan a'aliju. Ini kita nggak tahu nih, kita kalau di sini, kita di Indonesia atau di daerah kita ini, ada nggak kira-kira bahasa-bahasa kalau mau masuk nih, udah boleh ini belum nih gitu. Kalau masuk ke dalam rumah, kita kalau masuk rumah biasanya apa? Udah siap belum nih gitu ya, atau udah boleh masuk belum nih. Kalau lagi disiapin ya di dalam rumah, di dalam ruangan. Atau ada bahasa lain yang kurang pas, kurang sopan, terdengarnya itu, lah kok bahasanya seperti ini. Nah, ini kan kalau mau bahasa seperti ini mah bahasa mau nyelonong ke rumah ini. Nah, maka bahasa tersebut diperbaiki juga. Ya. Jadi ini tujuan dari hadis ini, bahwa dalam bertamu itu di samping kita minta izin kepada sahibul bait, berkatalah yang sopan juga. Berkata yang sopan dan baik yang bisa dipahami oleh sahibul bait. Itu. Bisa dipahami oleh sahibul bait. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang merasa asing, terasa asing bagi sahibul bait. Nah, maka kata Rasulullah a'adkhulu bukan a'aliju. Ini a'aliju itu bahasanya memasukkan. Nah, apa yang dimasukkan? Nah, itu bahasa-bahasa kurang pas. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Qaladata, beliau mengatakan ataitun nabiyya. Jadi Qaladata bin Hambal, ini Qaladah bin Hambal as-sahabi, seorang sahabat juga, datang kepada Nabi, pada khaltu alaihi walam usallim. Nah, ini. Aku bertamu ke rumah Rasulullah, masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Belum mengucapkan. Faqala Nabi, irji. Keluar Rasulullah. Irji, faqul assalamu alaikum a'adkhulu. Ayo keluar. Katakan dulu sebelum masuk, assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Seperti itu. Jadi kalau kita menemukan ada tamu nih, nyelonong aja masuk nih, kasih tahu tuh, dikasih tahu. Salam dulu dong kalau mau masuk. Assalamualaikum, boleh masuk nggak? Udah boleh masuk belum? Baru masuk. Kalau sudah dipersilahkan baru masuk, begitu. Jangan nyelonong aja. Nah, khususnya anak kita nih. Kita punya anak, masuk rumah diajari itu dari sejak kecil. Kalau mau masuk rumah salam dulu. Ya. Assalamualaikum. Jangan diajarin nyelonong aja masuk rumah. Nah, kalau dalam fikih, bahkan rumah kita sendiri, kalau kita akan masuk rumah sendiri, beri salam juga. Di dalam suatu riwayat, walaupun dhaif, orang yang masuk ke dalam rumah, kemudian sebelum dia masuk ke dalam rumah, dia mengucapkan salam, maka syaitan jin yang mengikuti dia dari luar itu semua bubar. Jadi ibaratnya, berarti bahasa kata kalau kita masuk rumah nggak pakai salam, itu setan-setan sama jin pada ikut semua masuk juga. Nah, biar setan sama jin yang nggak ikut masuk rumah, kita ngucapin salam, assalamualaikum, udah pada keluar itu, biar kita aja yang masuk. Nah, itu tujuannya. Di samping juga kalau rumah yang kosong, dalam fikih rumah yang kosong tidak ada penghuninya, walaupun kita sudah tahu ini rumahnya nggak ada penghuninya, maka kita tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kenapa kita mengucapkan salam? Untuk istighnas kepada penghuni-penghuni rumah tersebut yang tidak terlihat. Penghuni-penghuni yang tidak terlihat, karena rumah itu kalau kosong banyak jinnya. Ada penghuni makhluk-makhluk yang kita tidak lihat di sana.
Nah, agar dia tidak mengganggu kita, kita ketika masuk ke rumah walaupun kosong, kita tetap memberi salam. Kita nih keluar kota misalnya, pulang kampung mudik, nah, kita tinggalin tuh rumah 2 minggu, pulang lagi, jangan langsung nyelonong masuk, ucapkan salam terlebih dahulu baru masuk. Walaupun rumah kita sendiri ya, dan gak ada orang. Agar kita masuk dalam keadaan aman, tidak diikuti oleh makhluk-makhluk yang kurang bagus, kemudian disambut dengan rumah yang tidak dihuni oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang kita tidak tahu ya, makhluk-makhluk halus seperti itu. Irji fakul assalam a'adkhulu. Jadi kejadian seperti itu pada zaman Rasulullah. Ada orang masuk disuruh keluar oleh Nabi. Balik dulu, ucapin salam dulu baru masuk. Nah, seperti itu kata Rasulullah. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan berkenaan dengan izin masuk rumah orang nih. Ya, izin masuk rumah orang. Jangan sampai kita lupa tata keramahnya. Karena sampai jangankan hal yang semacam ini ya. Kalau izin masuk rumah itu hal yang besar ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, hal yang besar itu pasti ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an. Jangankan yang besar, yang kecil aja ada tuntunannya ya. Masuk toilet. Agama mana yang ada tuntunannya masuk toilet? Agama Islam aja tuh ada tuntunannya masuk toilet, baca doa dulu. Masuknya pakai kaki kiri, keluarnya kaki kanan, baca doa. Ada tuntunannya. Maka agama lain nggak ada seperti itu. Ya. Apalagi hal yang besar semacam ini. Ya. Iya. Karena rumah orang tua ya, langsung buka pintu aja. Buka pintu terus teriak ke dalam. Assalamualaikum gitu. Buka pintu duluan baru assalamualaikum. Ini adabnya masih kurang pas. Karena di sini disebutkan buyutan ghaira buyutikum, rumah yang bukan rumah kalian. Itu rumah kita atau rumah orang tua kita? Nah, rumah kita itu maksudnya milik kita. Kalau rumah orang tua kan bukan milik kita, milik orang tua. Maka kita pun tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam. Karena kita nggak tahu orang tua kita lagi ngapain nih tadi. Makanya di dalam ayat di surah An-Nur itu ayat ke-50 57 ya tadi 54 ya. Anak kecil kalau sudah balik maka izin dulu kalau mau masuk ruangan. Nah, izin dulu, apalagi kita udah gede nih ya kan. Kita udah gede nih, lewat dari balik lagi ya. Maka hendak izin dulu kalau masuk ruangan. Kamar orang tua nih. Bapak ada nggak? Masuk ya? Boleh masuk nggak nih? Masuk ya, gitu. Ya masuk. Nah, baru kita masuk. Jangan masuk. Bapak ada nggak? Itu dia lagi ngapain bapaknya kan kita nggak tahu kan gitu. Ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu biar nggak terjadi ya. Kan kalau bilang gitu kan lebay kan. Boleh masuk nggak? Betul. Lebay. Lebay amat sih. Ya masuk aja gitu ya gitu. Iya. Terus 1, 2. Assalamualaikum. Ya. Begitu aja kan. Kira biasanya kalau itu kan masuk. Ya. Kan tanpa diizin. Ya itu konotasinya kan udah izin. Kalau di masyarakat kita. Pakai perkiraan ya. Ini mah pasti main izin, ini pasti izin itu ya. Ini yang biasa di rumah. Iya. Saudara biasa gitu kan. Kalau dari segi pandangan sunnah belum mendapatkan pandangan sunnah, belum mendapatkan kesunahan hal semacam itu ya. Walaupun itu menjadi adat, sudah menjadi adat. Memang ada adat ya, adat, tapi ini catatannya adatnya yang bagus ya. Ya, apalagi adat tersebut sesuai dengan sunnah, maka adat itu bisa menjadi hukum. Ya. Tetapi kalau adat tersebut menyalahi sunnah, yang sudah ada tuntunannya dari sunnah, maka adat itu tidak bisa mengalahkan sunnah. Ya. Adat itu akan menjadi hukum kalau tidak ada tuntunan dari sunnah. Nah hal semacam tadi kan, Assalamualaikum, ya masuk. Gitu. Nah belum dijawab salamnya, gitu. Udah ya akhirnya kita nyelonong aja masuk kan gitu. Udah nyelonong masuk, gak gorden lagi. Mana nih gitu kabarnya. Orangnya belum pakai baju. Iya.
Kalau masuk rumah kosong ya mengucapkan salam juga. Sama salamnya. Kalau iya sama juga salamnya. Tapi saya pernah baca Assalamualaikum ya ahlud diyar. Tapi saya nggak tahu ini ada hadisnya atau tidak. Yang jelas yang tuntunannya itu mengucapkan salam saja. Ahlud diyar itu Assalamualaikum wahai penghuni rumah. Kosong rumahnya. Masuk ke rumah kosong itu pun tetap mengucapkan salam dengan catatan masuk ke rumah kosong tersebut kita punya kepentingan. Ya. Dimasuk ke rumah kosong yang bukan rumah kita itu diperbolehkan kalau kita punya kepentingan. Lagi penelitian, lagi ngecek. Jangan-jangan tadi malam ada kemalingan nih, jangan-jangan malingnya lari ke sini. Lagi ngecek nih. Kalau tidak ada tujuan lain, tidak boleh masuk rumah kosong yang bukan rumah kita. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, Pak Haji. Oh, itu bahasa Arab. Iya. Ketika bertemu. Nah, ketika bertemu, baik itu baru bertemu namu atau berpisah, ya, ilal liqa itu ucapan bahasa Arab, bahasanya sampai jumpa. Nah, ilal liqa sampai jumpa bahasa Arab. Ada lagi apa tadi? Ilal liqa. Ma'assalama. Selamat tinggal. Semoga keselamatan menyertaimu. Itu mah kita bahasa kitanya. Insyaallah berkah ya. Salam gitu. Salam ya, mau pulang dulu nih. Assalamualaikum. Nah, itu mah bahasa perpisahan, bukan sunnah ya. Tapi ketika bertemu saling mendoakan, berpisah saling mendoakan itu dianjurkan. Nah, bahasa-bahasa seperti ini bagus. Nah, kemarin sudah ada pembahasannya ya minggu lalu. Ada lagi pertanyaan lain seputar salam ini? Insyaallah pada minggu berikutnya kita akan membahas musafahah, memberi salam, kemudian menyalami dan mencium tangan. Nah, itu adat kita kan, ketemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ketemu orang tua, salaman, kemudian cium tangan. Atau orang yang terhormat, salaman, cium tangan. Seperti apa hukumnya? Kepada siapa saja boleh kita salaman. Sembarang cewek, mahram kita, bukan mahram kita, boleh nggak salaman? Insyaallah kita bahas pada minggu depan. Kita tutup pengajian kita pada subuh hari ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menjerumuskan kita ke dosa, dan kita senantiasa, keluarga kita juga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam urusan, baik itu urusan rezeki ataupun urusan usaha-usaha kita semuanya. Ala hadhihi wa qulnatu sallallahu alaihi wa sallam.